Oh ya, sudah di record ya ini ya. Oke, eh, selamat siang adik-adik semua. Ketemu lagi sama Mbak Jiho di pertemuan kali ini. Aku udah salam belum tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mbak Jiho di pertemuan kali ini di Belajar Bersama Bimbel Cahaya. Nah, teman-teman, karena ini nanti akan di-share di YouTube, jadi Mbak Jo akan promosi sedikit ya. Untuk adik-adik dan Bapak Ibu yang baru melihat video ini di YouTube, silakan bergabung dengan komunitas kami, yaitu komunitas Belajar Bersama kelas 9. Kami juga punya komunitas kelas 6 dan kelas 12, di mana di komunitas tersebut kami rajin membagikan soal-soal latihan, kisi-kisi, serta beberapa video pembahasan soal. Nah, oke. Di pertemuan kali ini sama Mbak Jiwo bakalan belajar matematika ya, Dek ya. Kita ketemu itu terakhir kali berapa? 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu terus habis itu belajar apa aja kalian? IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus sekarang matematika lagi. Jadi di Bimbel Cahaya itu belajarnya kayak gitu ya, Dek ya. Selang-seling, kok selang-seling sih gantian per 2 minggu sekali. Jadi nanti misal minggu ini kita belajar matematika, maka minggu belajar bersama yang selanjutnya kita belajarnya IPA. Nggak tahu IPA, nggak tahu bahasa Inggris. Nanti yang ngatur Kak Cahaya ya, bukan Mbak Cini. Oke, adik-adik. Karena kalian semua katanya tanggal 20 itu ada ada apa namanya? Ada PP TKAD ya di tanggal 20 ya. Untuk Sleman ya itu udah yang kedua. Dan untuk yang kota katanya akhir Oktober ada TPM. Nah, adik-adik, di pertemuan kali ini, Mbak Jo masih akan membahas soal yang sama dengan kakak-kakak yang lain, yaitu warming up PPTKAD Sleman, karena itu soal yang paling terbaru ya. Kalau kita pakai soal yang tahun lalu, takutnya dia udah nggak relevan lagi, kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Mbak Jo pengen ngecek dulu ke teman-teman, sekarang matematikanya di sekolah itu sampai bab apa? Mbak Jo akan sebutkan beberapa bab yang merasa di sekolahnya itu sampai bab ini, silakan kasih reaction. Boleh jempol, boleh raise hand, boleh boleh apa namanya? Boleh ngetik di kolom chat, saya Kak, kayak gitu misalnya. Siapa yang di sekolahnya sekarang sampai bab kesebangunan, kesebangunan dek. Siapa yang sekarang sampai bab kesebangunan di sekolah? Oh iya, ada Radit. Ada siapa lagi nih? Ada Ganesha, ada Titik, ada oh banyak sekali ya. Ada Gantari, ada ada oh ya ada 7 reaction ya. Oke. Ada Faisal. Oke, terima kasih adik-adik reactionnya. Jadi, oh iya, Faisal tidak. Oh ya, oke oke. Iya dek, kamu Faisal, kamu ngereaction jempol apa silang? Mbak Jo tanya lagi, siapa adik-adik yang di sekolah sekarang masuk? Oh ya, oke Faisal. Masuk ke bab bangun ruang sisi lengkung, tabung kerucut sama apa? Bola. Oh ya, loh. Gantari juga sampai sana. Oh, jadi gabungan ya. Ada bintang, ada koi muzala, koi munazala, ada. Oh ya, oke oke. Terus siapa yang sekarang sampai bab apa ya? Kesebangunan udah. Transformasi geometri. Siapa yang sampai bab transformasi geometri? Oh, Tasya Debo. Tasya Debo, ya. Maaf ya, Dek, Baju nggak bisa baca. Itu reaksinya kayak ngawang-ngawang gitu loh, cepet tapi. Ya udah, oke. Jadi adik-adik udah tahu ya. Oh iya, Faisal, kamu sampai mana, Sal? Kok jempol ini jempolnya beneran nggak? Kamu sampai transformasi geometri ya, Faisal ya? Oke deh. Nah, adik-adik, karena... Oke, Sal. Karena adik-adik itu berasal dari sekolah yang berbeda dan karena sebab dari kurikulum Merdeka, jadi adik-adik itu pasti sampai babnya tuh beda-beda ya. Jadi karena di sini tuh berasal dari bermacam-macam sekolah, jadi hari ini kita belajar soal yang berkaitan sama 3 bab itu tadi ya. Ada transformasi geometri, ada bangun ruang sisi lengkung, dan ada kesebangunan. Nah, soal-soalnya dari mana? Soal-soalnya dari warming up PPTKAD ya yang kemarin. Sekarang Mbak Ju akan share screen dulu. Teman-teman silakan siapkan pensilnya, pensil, kok pensil? Pulpennya, pulpen dan bukunya. Nanti kalau kalau di pertemuan kakak-kakak lain tuh kalian boleh ngomong ya deh ya. Tapi kalau di pertemuanku jangan ngomong karena aku gampang ke distract. Jadi kalau adik-adik itu ada pertanyaan, tunggu Mbak Jo kasih kesempatan dulu. Jangan kayak tiba-tiba ngomong ya. Nanti Mbak Jo, hah apa ya tiba-tiba aku lemot kayak gitu. Maaf ya dek ya.
Ya sudah, sekarang Mbak Jo akan share screen dulu. Sebentar ya. Gimana caranya share screen? Aku lo lupa caranya. Bentar ya, Dek. Udah terakhir kali aku nge-zoom itu kapan ya? Tahu deh. Nanti kalau misalnya waktunya sudah selesai, semisal kita udah ngerjain 3 bab itu tadi, ternyata waktunya masih selesai, masih sisa, kita kerjakan soal lain nanti ya, Dek ya. Bisa soal soal yang Mbak Jo kasih atau bisa soal di bab yang sama atau di bab yang lain kayak gitu. Sebentar. Ini aku belum share screen gimana sih lu? Nah, adik-adik, mungkin beberapa di antara kalian ada yang baru ikut Zoom pertama kali hari ini ya. Jadi kalau misalnya normalnya itu kita tuh harus daftar ya, Dek ya, harus daftar isi G-form terus habis itu kayak komen-komen kayak gitu ya. Tapi di minggu ini nggak ada kayak gituan karena semua orang lagi sibuk kayak gitu. Terus habis itu waktu itu kan si Cahaya tuh kan juga jualan buku ya, tapi itu juga belum ready karena masih sibuk semua orang deh. Jadi kayak 8 hari ke depan tuh kami punya agenda lain gitu loh, tiba-tiba mendadak gitu. Jadi mungkin nanti ready-nya di tanggal 20-an ya, adik-adik mohon mengerti ya. Terus habis itu buat adik-adik yang baru join tadi, di di mana namanya? Di deskripsi grup itu ada ini dek, ada link yang isinya apa? Ini linknya isinya latihan soal TKA sama TKAD. Di sini ada ringkasannya tuh tapi masih IPA sama matematika aja. Sama ada latihan soal. Latihan soalnya ini akan diperbarui untuk 1 tahun ke depan. Jadi misalnya nih, kemarin kan si Sleman kan udah warming up tuh, ada tryout tuh kemarin Sleman. Jadi diunggah di sini. Terus habis itu besok misalnya ada tryout yang lain, nanti bakalan soalnya diunggah di sini. Jadi nanti adik-adik bisa belajar dari soal yang ada di sini. Link drive-nya ada di deskripsi grup, silakan diakses sendiri. Di sini ada kisi-kisi TKA. Kisi-kisi TKA yang ada di sini itu adalah kisi-kisi yang dibagikan sama pemerintah pusat ya, pemerintah yang dari Jakarta yang nasional. Nah, untuk yang TKAD yang daerah itu masih belum dimiliki, kayak gitu ya. Nah, sekarang Mbak Jo akan bahasin ini, TKA Matematika. Nanti kemarin aku sudah belajar untuk mengerjakan soalnya. Semoga aku tidak lupa apa yang aku pelajari. Ya enggak lah, ya enggak lupa lah. Oke, mari kita bahas. Ini, ini bukan. Ini walaupun, kan tadi kan Mbak Jo bilang bakalan bahasin itu ya, bangun ruang sisi lengkung. Ini kan kelihatannya bangun ruang sisi lengkung ya, Dek. Tapi ini bukan bab itu. Ini tuh bab pangkat. Pangkat dan eksponen tuh loh, Dek, yang pangkat-pangkat. Jadi bukan ini. Baju akan bahasin yang mana ya? Yang kesebangunan dulu aja deh. Kesebangunan. Oke, let's start from here. Nomor 23 ini ya. Tapi ini kongruen yang sebangun dulu aja deh. Ini aja. Kesebangunan. Tipe soal seperti ini tuh sering banget keluar ya dek di ASPD. Ini tuh kesebangunan segi 4. Persegi panjang kayak gitu ya. Ini pasti kalian bisa sih, gampang sih. Jadi tapi Mbak Jo akan apa namanya menjelaskannya just in case ada adik-adik yang belum paham. Dan just in case aja kalian bisa menggunakan rumus cepat yang Mbak Jo ajarkan. Mbak Jo bacakan dulu soalnya. Sebuah foto ditempelkan pada karton seperti pada gambar. Di kiri dan kanan foto masih terdapat sisa karton selebar 3 cm. Tertulis di kiri dan kanan ya, Dek ya. Di kiri dan kanan. Berarti di sebelah sini sama sebelah sini. Saya biar jelas baju kasih warna merah. Nanti kalau baju salah hitung adik-adik anu ya apa namanya koreksi tapi koreksinya lewat chat aja. Takutnya baju nanti terdistraksi. Jadi di sini 3 cm kelebihannya. Eh sedangkan
di atas dan bawah foto sisa, sedangkan atas dan bawah foto sisa karton, iya toh, sedangkan atas dan bawah foto sisa karton belum diketahui ukurannya. Gitu loh dek bacanya. Foto dan karton sebangun. Luas karton yang tidak tertutup foto adalah, gitu katanya. Saya sebentar dek, Baju akan nyontek anuku dulu apa jenenge pekerjaanku dulu. Bener apa ora gue? 24. Oh iya, udah benar. Oke, jadi di sini Dek, untuk mempermudah analisis kita, kita namakan bangun datarnya ini sebagai A, B, C, D yang luar, sedangkan yang di dalam, yang kecil, kita namakan P, Q, R, S. Jadi nanti kita nyebutnya gampang ya. Nah, untuk kesebangunan, ini Mbak Jo akan review sedikit yang ada di sekolah kamu ya. Dua buah benda disebut sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian itu memiliki besar yang sama, kayak gitu. Jadi sisinya itu perbandingannya sama, kalau sudutnya harus sama, kayak gitu. Nah, habis itu, kalau misalnya di buku sekolah kalian, itu mungkin nanti rumusnya bakalan sedikit berbeda dari yang Mbak Jo berikan sebentar lagi. Untuk bab kesebangunan, itu Mbak Jo lebih suka menggunakan rumus seperti ini. Besar per kecil sama dengan besar per kecil. Gimana tuh Mbak maksudnya? Besar per kecil sama dengan besar per kecil. Jadi sementara ini kita analisis dulu soal yang diketahui di sini ada ya. Ini katanya AB-nya itu 30 dan di sini ada tulisan 40. 40 itu berarti BC-nya ya. Untuk memperjelas di sini Mbak Jo kasih keterangannya. Ini AB, ini BC. Nah, berarti terus tadi di sini katanya ada sisa karton 3 cm. Ini juga 3 cm. Nah, berarti kita bisa mencari panjangnya Peki nih adik-adik. Gimana ya cara kita mencari panjang Peki? Nah, tentu saja caranya dikurangi. Karena ini segini, itu tuh 30. Lah, ini 3 cm-nya itu kalau Mbak Ju tarik ke atas, dia tuh sama kayak jarak dari sini ke sini ya. Kalau yang ini 3 cm yang sini, itu sama kayak jarak dari sini ke sini. Berarti jarak dari sini ke sininya itu adalah 30 Peki. Ya Allah, gak rapi banget. 30 dikurangi 3 dikurangi 3. Jadi jawabannya 24 cm. Kayak gitu. Oke? Mungkin untuk adik-adik yang udah bisa membayangkan, ah gampang lah, Mbak, emang dikurangin itu. Kayak gitu. Cuman ini tadi Mbak Jo akan menjabarkannya untuk adik-adik yang susah untuk membayangkan. Kayak gitu ya. Jadi Pekinya bisa dicari dengan cara mengurangkan. Dan ketemu 24 cm. Nah, terus habis itu sekarang kita itu disuruh mencari luas karton ya deh ya, luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, luas karton yang tidak tertutup foto tuh berarti ini loh, ini yang pinggir-pinggirannya ini. Untuk mencari luas karton yang tidak tertutup foto ini, berarti kita itu harus mencari luas yang besar, luas yang ini yang A, B, C, D yang di luar ini, itu luas kartonnya. Terus habis itu dikurangi sama luas fotonya. Luas fotonya tuh yang di dalam ini, kayak gitu. Jadi kita mau nyari luas sisanya gitu. Jadi kita kurangkan dong caranya. Nah, untuk mencari luas karton, berarti kita harus mengerti harus mengetahui AB sama BC-nya karena luas itu rumusnya panjang kali lebar. Sedangkan untuk mencari luas fotonya, kita harus tahu PQ sama QR-nya. Nah, oleh sebab itu tadi Mbak Jo mencari PQ-nya dulu deh, maaf ya, nggak urut aku jelasinnya. Harusnya aku urut kayak tadi. Nah, sekarang Mbak Jo akan mencari, sebentar, Mbak Jo akan mencari luas kartonnya dulu, luas kartonnya dulu sih. Ini tak kasih tulisan luas sisa sama dengan luas karton dikurangi luas foto. Jadi ini luas karton yang tidak tertutup foto ini Mbak Jo sebut sebagai luas sisa, kayak gitu ya. Nah, luas kartonnya itu bisa kita cari dari P kali L, yaitu 30 kali 40 atau kebalik juga nggak apa-apa. Berarti nanti berapa ya ini? 12.200. Sedangkan luas fotonya itu juga bisa kita cari dari P kali L. P kali L-nya ini berapa tadi? 24 dikali L-nya berapa itu kita nggak tahu. L-nya itu yang ini deh, yang QR kayak gitu.
Kalian jangan ngide, ya udah Mbak, karena di sebelah sini itu 3 sama 3, berarti atasnya juga 3 ya Mbak. Nggak kayak gitu ya Dek ya. Terus bangunan nggak kayak gitu. Jadi, karena kita tuh harus mencari QR, ini untuk mencari QR-nya. Oh, QR. QR. Jadi kita harus pakai kesebangunan yang pakai rumus yang tadi, Dek. Besar per kecil sama dengan besar per kecil. Adik-adik lihat AB ini ya. AB ini adalah sisi yang kayak gini. Sisi apa jenis? Sisi horizontalnya. Horizontal itu yang tidur, yang boboan. Nah, kalau yang Peki itu juga sama, sisi yang ini, yang horizontalnya. Sebenarnya dia itu disebut panjang ya kalau di persegi panjang. Tapi kadang tuh orang-orang suka kebalik antara panjang sama lebar. Jadi nggak apa-apa. Kalau teman-teman lihat, AB sama PQ itu karena sama-sama seperti ini, berarti dia adalah dua sisi yang bersesuaian. Sedangkan untuk BC, dia ini bersesuaian sama QR karena dia sama-sama vertikal, sama-sama tegak kayak gitu. Nah, jadi di sini ini kita bisa masukkan besar per kecilnya kayak gini, AB per PQ. Lihat, ini AB sama PQ itu bersesuaian, dia yang besar dan dia yang kecil. Nah, kemudian yang di sebelah kanan kita masukkan BC per QR kayak gitu. BC per QR karena dia juga bersesuaian sama-sama tegak kayak gitu. Ini rumus ini Mbak Jo tahu sedikit beda sama yang di buku, tapi ini yang paling gampang diinget deh gitu. Tapi kalau kalian lebih nyaman pakai rumus yang di buku, it's totally fine, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini Mbak Jo masukkan ya, AB-nya tadi 30, PQ-nya 24, BC-nya itu, BC-nya berapa? BC-nya 40 dan QR-nya yang dicari kayak gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, boleh nggak Mbak aku taruh BC sama QR ini di ruas kiri gitu? Boleh, yang penting konsisten. Kalau BC ditaruh di sebelah kiri, berarti QR juga di sebelah kiri. Kalau BC ditaruh di sebelah kanan, berarti QR juga di sebelah kanan, kayak gitu. Karena dia sama-sama vertikal, gitu. Nah, kemudian Dek, di persamaan seperti ini kalian sering ya nemu persamaan seperti ini, Mbak Jo akan beri sedikit tips menghitung. Kalau ada bentuk kayak gini kan kalian pasti ngaliin ya, dikali silang ya. Ini dikali ini kayak gitu kan. Nah, sebelum kalian kali, mending kalian coret semuanya. Dicoret-coret itu biasanya mungkin kalian bakalan nyoret ini ya. Atas sama bawah kayak ini. Misal 30 sama 24 itu sama-sama bisa dibagi 3. Ini jadi 8, ini jadi 10. Nah, tapi selain ini, selain atas bawah boleh dicoret, sesama atas itu juga boleh dicoret, Dek. Ini Mbak Jo akan kasih warna hijau. 10 sama 40 ini bisa dicoret. Emangnya boleh, Mbak? Boleh, Dek. Jadi, sesama atas boleh dicoret, sesama bawah boleh dicoret juga, kayak gitu. Jadi, nantinya ini 10 sama 40 kalau dicoret kan jadinya yang sebelah kanan ini 4 ya, kayak gitu. Kemudian nanti hasil akhirnya barulah kita kali silang. Di sini jadi QR sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32 kayak gitu. So fast. Cepat banget ya caranya, kayak gitu. Jadi diingat-ingat ya, Dek ya. Sesama atas boleh dicoret, sesama atas boleh dicoret, sesama bawah boleh dicoret, atas bawah boleh dicoret, atas bawah boleh dicoret. Yang nggak boleh dicoret itu yang seperti ini, yang dikali silang ini itu harus dikali kayak gitu ya. Oke, jadi QR-nya sudah ketemu 32, baru kita masukkan ke sini lah si QR-nya itu tadi. QR-nya ini Mbak Jo kasih warna, sengaja tak kasih warna biru ya biar menunjukkan bahwa dia itu nggak langsung diketahui. Kok biru sih? Hijau ya itu ya. Terus habis itu kita cari aja. 24 kali 32 berapa? Apa dek? Siapa yang ngechat? Oh, aku nggak bisa baca chatnya. Oh, khusus buat perbandingan gitu ya Kak? Iya dek, betul. Untuk soal seperti ini tuh, hmm, apa? Aduh ya Allah, Mbak Jo lupa. Tak jawab nanti aja ya Mila. Mbak Jo tuh gampang terdistract. Nanti pasti tak jawab. Piye ki mau 4 12 6 7. Nah, jadinya 768. Nah, sekarang kita bisa mencari luas sisanya. Luas sisanya 1200 dikurangi 768. Ini adik-adik kerjakan, kurangi bersusun aja tuh. Piro ki? 10 kurang 8 2. Ini 9 3. Ki piro? 11 4. Ah ya, jadi jawabannya 4 3 2. Jawabannya yang dadu gitu ya, adik ya.
Nah, sekarang barulah Mbak Jiho jawab pertanyaan Mila tadi. Betul, Mila. Jadi ini bisa dilakukan di soal yang perbandingan kayak gini nih. Kayak soal kayak gini tuh ada beberapa ya, Dek ya. Selain di kesebangunan, di itu loh perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai itu juga ada bentuk persamaan kayak gini. Yang apa jenis yang perperan kayak gini. Kalau yang di fisika juga ada. Di transformator. Mungkin kalian belum sampai sini. Belum sampai situ. Transformator itu di bab magnet, Dek. Magnet itu habisnya listrik dinamis gitu. Jadi seperti itu ya, Dek ya. Jawabannya yang D. Apakah ada pertanyaan, Adik-adik? Mbak Jo hitung sampai 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah nggak ada. Kalau ada pertanyaan, nanti kalian tulis di kolom chat aja ya. Maaf ya, Mbak Jo keburu-buru. Lanjut, yang nomor 23. Nah, kalau belajar kesebangunan itu juga biasanya jadi satu sama bab kekongruenan, kayak gitu. Kalau sebangun itu artinya dia itu mirip. Jadi seperti yang Mbak Jo sebutkan tadi, dua buah benda disebut sebangun apabila apa? Apabila sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian itu sama. Itu kalau sebangun. Kalau kongruen itu seperti yang dijelaskan di sini, itu tuh yo sisinya yo podo, sudutnya juga sama. Sisinya sama, sudutnya juga sama. Jadi kongruen itu artinya podo, plek ketiplek, plek kembar, podo sama. Kayak gitu ya. Itu kongruen. Nah, kemudian untuk mengerjakan soal kongruen ini, teman-teman biasanya akan dijelaskan tentang sifat kekongruenan benda. Jadi dua buah benda itu bisa disebut kongruen itu ada beberapa sifat. Mbak Jo akan sebutkan sekilas aja ya, karena kalian belajar detailnya ini di kelas di sekolah kalian maksudnya. Jadi ada namanya sudut sisi, sisi sudut-sudut, sisi kayak gitu biasanya kalau di segitiga. Maksudnya gimana tuh Mbak? Terus nanya gurumu sendiri aja. Nanti lama kalau misalnya Mbak Jo jelaskan teorinya. Kita langsung ke sini aja. Di sini ada dua segitiga, ada segitiga PQR sama segitiga ABC. Kalau teman-teman lihat, dia itu ada sisi 12, ada sisi 12, ada sisi 15 juga, ada sisi 15 juga. Untuk mengerjakan soal kekongruenan, kita tentukan dulu mana sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini Mbak Jo akan tulis AB. AB itu bersesuaian sama siapa ya? Oh, ternyata AB di sini 15. Berarti dia bakalan kembar sama Peki. Dia bakalan bersesuaian sama Peki karena sama-sama 15. Kemudian di sini ada AC. AC-nya 12. RQ itu juga 12. Berarti AC dan RQ itu bersesuaian. Berarti di sini Mbak Jo tulis AC sama RQ. Perhatikan ya, Dek ya. Di sebelah sini, di sebelah kiri, Mbak Jo akan konsisten menulis yang ABC. Yang di sebelah kanan, Mbak Jo akan konsisten menulis yang PQR. Jadi, adik-adik nggak boleh menulis seperti ini. RQ sama AC. Ini nggak boleh. Ini pernyataan ini benar, tapi jadinya nggak konsisten. Nggak konsisten itu nggak istiqomah, kayak gitu ya, Dek ya. Jadi, kita harus nulisnya itu, apa tadi namanya? Nulisnya itu sesuai sama teman-temannya, konsisten agar mempermudah perhitungan kita. Eh, hujan. Sebentar deh, aku nutup pintu dulu. Bentar. Oke, sudah. Nah, adik-adik kan bentar lagi di tempatku hujan ya. Mungkin di tempat kalian juga bentar lagi hujan. Kalau misalnya tiba-tiba geluduk, terus kalian takut join Zoom, dah live aja nggak apa-apa. Nanti kan ada recordnya gitu ya. Terus habis itu di sini udah ada AC. Eh, AC sama siapa tadi ya? AC sama RQ sama QR. Nah, habis itu berarti kan sisi AB sudah kita analisis, sisi AC sudah kita analisis, berarti yang belum dianalisis sisa CB. Berarti CB ini auto bersesuaian sama PR kayak gitu. Ini CB, terus ini PR kayak gitu. Nah,
Terus selanjutnya itu kita menentukan sudutnya nih untuk menentukan sudut yang di sini nih sudut PRQ. PRQ itu berarti kan ini ya yang ditanyain ya sudut ini. Saya tak kasih warna merah aja. Sudut ini berapa besarnya kayak gitu toh. Nah, berarti caranya saya dek Mbak Jo mau sendawa dulu. Alhamdulillah, maaf dek. Jadi di sini kalau misalnya kita mau mencari sudut PRQ, sekarang nih kita lihat dari sisi-sisi yang tadi. Kita lihat di sisi A, AB. AB itu kan berarti dari sini ke sini ya, Dek ya. Dari sudut 80 sama sudut B. Sudut B ini kita nggak tahu besarnya. Terus kalau PQ, PQ itu kan di sebelah sini nih. Nah, berarti PQ itu dari sudut 30 ke sudut yang nggak tahu besarnya. Lihatan, Dek. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa B itu tuh bersesuaian sama P dan A itu bersesuaian sama Q kayak gitu. Kok bisa Mbak? Lah iya kan AB ini AB. AB itu kembar sama PQ. Nah, terus sudutnya kan harusnya kembar juga. Tapi kok dia di sini 30? Padahal kan dia di sini 80. Ya berarti si 30 ini itu tuh ya bertempatnya di sini gitu. Jadi P itu bersesuaian hmm, B dulu. B itu bersesuaian sama P. Dan yang ini, yang Q ini tadi, Q ini bersesuaian sama A, kayak gitu. Q bersesuaian sama A. Jadi kalau baju tulis di sini 80, di sini 30, lah ini udah semakin memenuhi persyaratan kekongruenan ya. Sisinya sama-sama 15, sudutnya juga sama 30 80. Ini 30 80 kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa menentukan yang sudut R-nya kayak gitu. Gimana cara menentukan sudut R-nya? Ya udah, sudut dalam segitiga totalnya berapa, Dek? Jangan jawab totalnya 3. Mbak Jo juga tahu, tapi yang Mbak Jo tanyakan totalnya 180 derajat gitu ya. Jadi 30 ditambah 80 ditambah sudut R itu harusnya 180. Jadi sudut R itu didapatkan dari 180 dikurangi 30 kurangi 80. Jadi jawabannya 70. Jawabannya yang B gitu. Oke. Di tempatku azan ya, Dek. Kalian kalau mau dengerin Mbak Jio, dikecilin aja ya volumenya. Mbak Jio akan sambil scroll-scroll nih, nyari soal selanjutnya. Hmm, jangan ini aja kali ya, sama ini. Hmm, hmm, hmm. Oke, Mbak Jo tetap lanjutin kelasnya ya, Dek ya. Tapi suaranya tak pelanin. Apa nih? Soal yang tapi menurutku susah, Mbak. Oke, Dek, yuk kita kerjakan aja. Kalian dengerin azan sambil dengerin Mbak Jo gimana ya? Dosa nggak ya? Aku wis gak apa-apa lah. Pelan-pelan aja ya. Di sini, Mbak Jo bacain dulu soalnya. Aldo bermaksud membuat topi pesulap menggunakan kertas manila yang akan ia gunakan saat ujian praktik seni budaya. Topi pesulap yang ia akan buat berukuran seperti pada gambar. Luas minimal kertas manila yang harus ia sediakan adalah K. Jadi di sini adik-adik bisa menganalisis bahwa ada lingkaran sebelah sini ya. Ini, yang ini, sama ini. Ini tuh lingkarannya dia. Coba adik-adik gak jadi. Terus habis itu ada yang sebelah sini. Sebelah sini tuh namanya selimut tabung. Kalau yang ini lingkaran. Ini lingkaran. Tapi lingkaran yang bawah itu tengahnya bolong. Tengahnya bolong.
Aduh, baju nggak lega ya, sih ya. Dikit lagi azan di tempat kelar. Sih ya, Dek ya. Oke, Mbak Jo lanjutin ya. Nah, sekarang deh mungkin adik-adik bakalan kepikiran, oh alah ya udah aku nyari lingkarannya dulu berapa. Di sini kan dia sudah ada itunya ya deh. Apa namanya itunya diameternya katanya 18. Habis itu mungkin kamu bakalan kepikiran untuk mencari itunya. Oh, yang sebelah sini. Lingkaran yang bawah ini terus nanti dia dikurangin sama yang tengah kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini kan diameternya 18 tapi disuruh pakai pi 22/7. Padahal kalau diameternya 18 kan jari-jarinya 9. Kalau jari-jarinya 9 kan berarti nanti pi-nya nggak bisa dibagi 7 kayak gitu jari-jarinya. Nah, jadi daripada kalian berpikir terpisah seperti tadi, sekarang Mbak Jo akan minta adik-adik untuk membayangkan dua benda ini itu tuh kayak digabung. Saya ya, Dek, aku gambarinnya di sini aja. Aku punya aplikasi yang bisa membantu kita membayangkannya. OneNote. Ini Mbak Jo akan bikin si topinya ini. Gini, Dek. Yo. Kalian kelihatan ini ku nggak aplikasi OneNote ku nggak? OneNote. Nih, udah tak buka ini. Di sini. Nih ya. Di sini akan Mbak Jiwo bikin seperti ini toh. Kok nggak bisa di close? Terus habis itu ini mau tak crop. Gimana caranya crop? Kok nggak bisa crop? Nggak bisa ya? Gini aja deh di sini di sini. Ini yang sebelah atas ini, hmm, sebentar sebentar. Kalian nggak kelihatan. Ini deh, ini Mbak Ju sudah crop yang sebelah atasnya ini menjadi ini. Nah sekarang ini yang sebelah sini tuh bayangin dia itu tak taruh di tengah sini ya. Waduh jelek banget lagi. Jadi dia tuh tak gandeng gitu loh, Dek. Dia tuh tak taruh di sebelah sini. Nah, ingat prinsip ditabung ya, Dek ya. Ditabung itu atap sama ini Mbak Jo mau nepak-nepak tapi kok elek banget. Terus pokoknya intinya gitu, Dek. Alas alas sama tutup pada tabung itu tuh besarnya sama. Jadi ini kan tuh alasnya tuh kan nggak ada, alasnya kan bolong ya dek ya. Tapi adik-adik bisa tambal dia dengan tutupnya. Jadi adik-adik bisa mencari keseluruhannya aja, keseluruhan lingkaran yang berdiameter 35 cm kayak gitu. Jadi daripada kalian nyari ini berapa ya Mbak ya? Pi-nya nanti kan 22/7 nih nggak bisa dibagi 7. Jadi digabung aja kayak gitu. Nah itu tuh sering banget deh soal kayak gini tuh keluar ya. Misalnya kalian bikin tumpeng nasi kuning, kue tar kayak gitu. Itu tuh nanti juga atasnya tuh bisa ditempel sama lingkaran-lingkaran yang di bawahnya kayak gitu. Jadi kita berpikirnya langsung digabung gitu ya, Dek ya. Baju harap kalian bisa membayangkan, walaupun di sini itu jelek banget ilustrasinya. Wes pokoknya ini tak jadiin satu kayak gini loh, Dek, kayak gini. Nah, kalau dijadiin satu berarti nanti dia itu bisa full lingkarannya seperti itu. Jadi kita nggak usah nyari sebagian-sebagiannya, nggak usah nyari satu-satu, langsung nyari jadi satu aja. Nyari yang bawahnya aja kayak gitu. Jadi kita cari luas, yang ditanyain kan luas ya dek ya. Jadi kita nyari luas lingkaran besarnya aja. Lingkaran besar itu adalah lingkaran yang atas ditambah lingkaran yang bawah yang bolong ini ya. Nah, nanti dia itu caranya ya tinggal pi kali jari-jari kali jari-jari ya. Pi kali ini bikinnya 35/2 aja dek.
35/2. 22/7 kali 35/2 kali 35/2. Untuk perkalian pecahan itu lebih gampang, untuk perkalian itu lebih gampang pecahan daripada koma. Jadi ini nanti dicoret aja, ini jadinya 5, ini 22, ini jadinya 11. Berarti nanti sisa 5 kali 35/2. Itu berapa? Nantilah tak pikir belakangan. Sekarang yang ini yang selimut tabung. Kalau selimut tabung itu kita bisa pakai 2 PRT ya, Dek ya. Nggak ada solusi lain di bab ini selain menghafal. Jadi memang rumusnya banyak, tapi oh nggak apa-apa dihafalkan aja. Di YouTube itu pernah loh dibahas ini, bab bangun ruang sisi lengkung. Mbak Jo juga yang ngajar. Nanti Mbak Jo minta si Kak Cahaya untuk ngirimin di grup ya tentang link yang di YouTube itu udah dijelaskan cara menghafal rumusnya yang cepat kayak gimana waktu itu. Kalau nggak salah tuh udah video 2 tahun yang lalu. 2 PRT ya rumusnya ya. Berarti 2 dikali 22/7 dikali R. R-nya berapa? R. R-nya berapa, Dek? R-nya itu R-nya 18 ya. 18/2. 9 dikali 35. Gitu. Untuk yang jari-jarinya tabung pakai yang kecil ya, Dek ya. Yang ini ya. Yang 18 dibagi 2 ya. Jadinya 9. Terus habis itu ini kita coret aja. Ini jadinya 5. Berarti ini 44 dikali 45 gitu. Ya udahlah. Sebentar ya. Mbak Jo kaliin dulu. 55 dikali 17,5. Boleh pakai kalkulator nggak? Boleh ya, Dek ya? Sebenarnya nggak boleh ya. Mbak Jo itu nggak suka ngajarin siswanya pakai kalkulator. Tapi ini kita ceritanya dikejar durasi. Jadi Mbak Jo akan pakai kalkulator. Ini hasilnya 962,5. Terus yang ini 44 kali 45 itu 1980. Berarti luas totalnya 962,5 ditambah 1980. 2942,5. Jadi jawabannya yang A gitu. Gitu deh kira-kira. Gimana, gimana? Masih standar ya, Dek ya? Ada pertanyaan? Kalau adik-adik ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya, di kolom chat. Oke, sekarang kita lanjutin masih di bangun ruang sisi lengkung ya. Tadi perasaan ada deh. Ini dulu ya, Dek ya. Ini dulu ya. Biar satu tema pembahasannya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada gabungan dari kerucut dan setengah bola. Tony membuat sebuah pelampung pancingan dengan ukuran seperti pada gambar. Volume pelampung pancingan tersebut adalah, nah adik-adik, jadi kemarin tuh waktu Mbak Ju ngajar, itu ada pertanyaan kayak gini dari siswaku. Mbak, gimana sih cara membedakan luas permukaan sama volume gabungan? Kalau luas permukaan gabungan, itu kan yang kayak gini tadi, yang kayak topi ini tadi. Terus kalau volume gabungan, itu yang kayak gini. Kalau volume gabungan itu lebih gampang daripada luas permukaan gabungan, Dek. Karena kalau volume gabungan itu tinggal ditambahin aja. Misal di sini ada kerucut sama ada setengah bola, ya udah tinggal ditambahin aja volume kerucut sama setengah bolanya. Berbeda sama luas permukaan tadi, luas permukaan gabungan yang ini. Ini teman-teman harus analisis tuh. Ini bolong nggak? Ini anu nggak? Bisa nutup nggak? Kayak gitu. Jadi itu bedanya luas permukaan gabungan sama volume gabungan gitu. Tentu saja teman-teman bisa punya apa ya namanya ya sense of pokoknya kalian kayak bisa tahu oh ini diginiin itu dari banyak latihan soal ya Dek ya. Jadi kalau matematika itu adalah tentang keterampilan, tentang skill ya, bukan knowledge aja. Jadi teman-teman harus banyak latihan soal biar bisa lancar mengerjakan. Nah, untuk yang nomor 35 ini caranya kayak gimana? Nah, seperti yang tadi Mbak Jo sebutkan, ini kita cari dulu volume gabungannya dengan cara menjumlahkan volume kerucut sama setengah bola. Volume kerucut itu rumusnya apa deh? Hafal ya? Sepertiga dikali pi r pangkat 2T ya. Pi r kuadrat T. Habis itu kalau setengah bola itu karena bola itu 4/3 pi r pangkat 3,
maka setengah bolanya itu berarti dikali setengah, kayak gitu. Di sini di pilihan gandanya itu ada pi-nya. Nah, kalau pilihan gandanya itu ada pi-nya, itu malah sebenarnya lebih gampang deh. Karena kamu nggak usah ngaliin dia dengan 22/7, dan nggak usah dikaliin sama 3,14 juga. Jadi itu lebih easy ngerjainnya. Pi-nya nanti diperlakukan seperti kamu memperlakukan X ya. Gimana Mbak maksudnya? Ya udah, yuk kita cari dulu. Ini adik-adik ya, di persamaan ini kan Mbak Jo tuh langsung digabung kayak gini ya, Dek ya. Tapi juga boleh kalian cari satu-satu, terus ditambahkan belakangan itu juga boleh. Volume kerucut ya, sepertiga pi R kuadrat T. Berarti sepertiga pi-nya kalian tulis ulang seperti kalian nulis X, seperti kalian nulis variabel yang lain. Habis itu R-nya di sini kita masukkan 9 kali 9. Ini diameter ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya diameternya 18, berarti jari-jarinya 9 ya, dikali tingginya. Nah, tingginya itu bukan 45 ya, Dek ya. Kok bisa, Mbak? Di sini kan tulisannya 45. Nah, 45 itu adalah tinggi keseluruhannya. Sedangkan sekarang kita tuh sedang mencari tinggi kerucutnya. Nah, berarti tinggi kerucut tuh yang ini yang pink doang, yang sebelah sini. Sedangkan yang sebelah sini, kok gitu sih gambarnya jelek banget. Yang sebelah sini, ini. Sedangkan yang sebelah sini itu nanti kita cari tahu untuk kemudian kita kurangkan. Nah, sebelah sini itu namanya jari-jari ya, Dek ya. Ingat, eh dari pada bola dari titik pusat ke semua titik di pinggir bola itu namanya jari-jari. Jadi ini ke sini itu jari-jari. Ini ke sini itu jari-jari. Ini ke sini juga jari-jari. Jadi karena jari-jarinya tadi adalah 9, maka tingginya kerucut itu adalah 45 dikurangi 9, 36. Kayak gitu ya. Tinggi kerucut itu yang sebelah sini. Dari sini ke sini. Nah, berarti di sini tinggal kita masukkan 36. Habis itu ini dicoret aja 3. Itu nanti jadinya pi dikali 27 dikali 36. Oh, aku pakai kalkulator lagi ya, Dek ya. 27 kali 36 berapa, Bunda? 972. Jadi pi kali 972, hasil akhirnya adalah 972 pi. Lihat, perlakukan dia seperti kamu memperlakukan X atau variabel lain. Kayak gitu. Udah nih, segini aja. Habis itu sekarang kita lanjutin untuk mencari volume setengah bolanya. Setengah bola berarti kan setengah kali 4/3 pi R pangkat 3. Berarti setengah pi-nya kita masukkan sebagai variabel, R-nya kita masukkan 9, 9, 9. Habis itu ini dicoret, ini jadi 2, ini dicoret, ini jadi 3. Berarti nanti eh 2 dikali 3 itu 6 ya, Dek ya. 6 dikali 9 kali 9 itu 81. Berarti 6 dikali 81 ya. 486 berarti. 486 pi. Emang bener, 81 kali 6. Cek. Ya, 486 pi. Nah, berarti nanti volume totalnya tinggal kita jumlah aja. Sangat easy ya. 972 pi ditambah 486 pi gitu. Jadi jawabannya 1458 pi. Seperti itu. Nah, kita nggak usah ngaliin sama 3,14, nggak usah dikaliin sama 22/7. Jadi jauh lebih gampang kalau misalnya pi-nya itu nggak dimasukkan. Pi-nya itu masih dalam bentuk pi seperti ini. Kayak gitu. Oke? Oke, lanjut. Ini di atasnya masih ada bangun ruang sisi lengkung di sebelah sini. Pak Reza mempunyai 10 kolam ikan berbentuk tabung dengan diameter 4,2 meter dan tinggi 1 meter. Volume maksimal sebuah kolam ikan yang dimiliki Pak Reza adalah volume maksimal sebuah kolam ikan. Oke, yang ditanyain itu satu berarti ya, satu kolam ikan ya. Volume maksimal sebuah kolam ikan. Volume tabung itu gampang aja ya, Dek ya. Dia itu pi R kuadrat T, ini ya. Nah, sebenarnya Dek ya, untuk pi itu juga boleh dikerjakan, nggak usah lah, lupakan aja. 22/7 dikali R. Karena di sini diameternya itu 4,2 meter, berarti
jari-jarinya 2,1 ya, Dek ya. Diameternya 4,2, berarti R-nya 2,1. Jari-jari itu tinggal dibagi dua aja ya. Nah, habis itu dikali sama tingginya itu satu. Satu gini. Hmm, Ini meter ya, oke. Karena dia itu dalam meter, sedangkan pilihan gandanya itu dalam liter. Adik-adik ingat konversinya ya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi mendingan ini, si meternya ini, kita jadikan desimeter. Masih ingat tangga satuannya ya, Dek ya? Siapa yang belum hafal tangga satuan ini? Tolong segera dihafalkan. Karena nanti kalau kalian belum hafal sampai semester 2 itu bakalan sangat berabi. MMDM, MDM, CM, MM. Ini segera dihafalkan ya untuk adik-adik yang belum hafal ya. Sedangkan yang udah hafal ya udah bagus, lanjutkan ya. Maka dari meter ke desimeter itu turun satu, berarti di sini jadinya 42 desimeter. Ini berarti jadinya 21 desimeter. Nah, lebih gampang nih, karena dia nggak usah koma. 21 kali 21, sedangkan T-nya yang tadinya 1 meter itu sama dengan 10 desimeter ya. Nah, habis itu ini kita coret aja. Nah, udah ketemu 66 kali 21, 210 kayak ini. Berapa tuh, Dek? 66 kali 21. 1386, terus ada nolnya. Jadi jawabannya yang C gitu. 13.860 liter. Kok bisa liter, Mbak? Ya kan ini kan hasilnya dari ah jadi desimeter kubik. Dan 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Maka ini bisa langsung dikonversi menjadi 13.860 liter. Kayak gini ya. Oke, lanjut. Bangun ruang sisi lengkung sudah ya, udah habis ya. Sekarang kita belajar ini, apa namanya, apa yang mau jadi transformasi geometri. Tadi ada ya yang di sekolahnya sampai transformasi geometri ya? Ya wis lah. Transformasi geometri itu banyak banget ya deh ya cabangnya ya. Ada translasi, ada refleksi. Refleksi itu pencerminan. Translasi tadi pergeseran. Oke, Mbak Jo ulangin. Ada translasi. Translasi itu pergeseran. Ada refleksi. Refleksi itu pencerminan. Pencerminan itu juga banyak subnya ya. Ada pencerminan terhadap sumbu, ada pencerminan terhadap garis, ada pencerminan terhadap titik, ada pencerminan terhadap apa lagi ya? Itu deh kayaknya ya. Terus habis itu ada juga rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Habis itu ada juga dilatasi. Dilatasi itu perkalian atau zoom in, zoom out ya deh ya. Kalau di HP itu kita gedein atau kita kecilin itu namanya dilatasi. Ini zoom in, zoom out. Eh, ya kita zoom in, zoom out. Lagunya Jessie ya. Apa mau perbesaran atau perkecilan? Nah, seringnya untuk di soal TKA atau ASPD itu tuh dia tuh gabungan ya, Dek ya. Di sini seperti contohnya segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini dicerminkan nih. Dilanjutkan dengan translasi segini min 5, min 8. Oh, gampang nih cuman dua aja. Biasanya tiga, Dek. Biasanya ya translasi, refleksi sama rotasi. Nah, enggak translasi, refleksi sama dilatasi kayak gitu. Ini cuma dua doang nih. Dicerminkan, habis itu digeser translasi gampang jadinya. Oke. Jadi di sini kita lihat dulu di ilustrasi yang ada di atasnya ya, Dek ya. Bentar. Bayangan akhir segitiga ABC. Oke. ABC, ABC. Segitiga dicerminkan terhadap sumber. Ih, gampang tahu. Gampang banget ini. Gini aja, kita mulai dari yang sumbu A dulu ya, bayangan akhir segitiga ABC. Untuk yang titik, jangan titik A, titik C-nya aja. Titik C. Jadi di sini ya udah ketahuan ya, Dek ya.
Segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan itu berarti dia di apa ya? Kalau kalian bercermin, kalian ada di sini, bayangannya ada di sini karena cerminnya ada di sini, gitu. Nah, untuk pencerminan segitiga berarti kita harus mencerminkan masing-masing titik sudutnya. Titik A-nya dicerminkan, titik B-nya dicerminkan, titik C-nya juga dicerminkan. Di sini yang paling jelas itu adalah titik C-nya ya, Dek ya. Dia di sini kalian kalian bisa baca koordinat kan ya, Dek ya. Kalau baca koordinat itu X, Y ya. Jadinya di sini 2,7. Habis itu yang di sebelah sini itu adalah -2,7. Dari mana tahu -2,7 Mbak? Ya udah tinggal dibaca aja. Habis itu kemudian dia ditranslasikan -5,8 dan dia langsung jadi titik ini. Jadi -7,1. Nah, berarti kita bisa langsung tahu yang titiknya C itu -7,1. Berarti yang opsi C sama opsi D itu salah ya. Nah, aduh ya Allah gampang banget. Harusnya ini nggak usah dibahas kegampangan. Yang, oh nggak deh nggak jadi gampang. Masih susah sedikit. Yang titik A, kalau adik-adik lihat, ini awalnya ada di titik 5,3. Kemudian, dia dicerminkan terhadap sumbu Y, dan dia menjadi -5,3. -5,3. Terus habis itu, kalau ditranslasikan, berarti dia tuh digeser. Kalau ditranslasi itu caranya tinggal ditambah aja, Dek. Jadi kan tadi dia tuh gini ya, ada titik A aksen, dia itu ada di -5,3, lalu dia ditranslasikan sejauh -5 sama -8. Yang atas ini merepresentasikan yang sumbu X, yang koordinat X, terus yang bawah ini merepresentasikan yang Y. Nah, cara ngerjakannya tinggal ditambah aja. Jadi -5 ditambah -5 gitu. Untuk mendapatkan bayangannya seperti itu caranya. -5 ditambah -5. Terus yang belakang berarti 3 ditambah, tambah berapa, Dek? Tambah -8 ya, ditambah -8. 3 ditambah -8. Jadi nanti sumbu pencerminan yang kedua, A aksen-aksennya, itu adalah -10, -5 kayak gitu. Ini bukan jadinya bukan -11 ya, Dek ya, tapi jadinya -5 ya. Jadi yang benar yang B. Nah, untuk yang membuktikan titik B gimana Mbak caranya? Nah, jadi gini Dek, tadi kan titik B kan di sini nih, titik B ini kan koordinatnya adalah 9,4 ya, 9,4. Habis itu dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau adik-adik lihat, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, ternyata yang depannya, ini lihat Dek, kalau duanya jadi -2, tujuhnya tetap. Kalau limanya jadi -5, tiganya tetap jadi, depannya jadi minus, alias X-nya jadi minus. Jadi, kalau dirumuskan tuh seperti ini, Dek. Ketika kita punya titik X, Y, dan dia itu kita cerminkan, refleksi terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu menjadi min X, Y gitu. Nah, ini refleksi terhadap sumbu ya, Dek ya. Nanti jadinya temennya yang jadi min. Maksudnya gini, ini kan direfleksi terhadap sumbu Y. Temennya Y itu X. Berarti nanti temennya jadi min. Nih, si X-nya ini jadi min, sedangkan yang Y-nya tetap gitu. Berarti nanti koordinat yang di sini, yang B aksen, yang di sebelah sini, dia jadi berapa dong? Nih, Mbak, aku bisa membayangkan kok Mbak ini kira-kira di sini ya. Ora usah gaya pembayangan. Nanti takutnya salah ya, Dek ya. Jadi kita pakai rumus aja. Temennya yang jadi min. Jadi X-nya yang jadi min. Berarti 9 ini jadi -9. Sedangkan yang belakangnya ini tetap 4. Jadinya -9,4. Seperti ini gitu ya. Nah, kemudian dari -9,4 ini nanti kita translasikan dengan -5,8 juga. Berarti saya tak tulis di sini aja. B aksen tadi kan -9,4. Terus habis itu dia ditranslasikan sejauh -5,8. T di sini maksudnya ditranslasikan kayak gitu ya, Dek ya. Nah, sama kayak tadi, cara mengerjakannya itu ditambahkan aja. Jadi -9 ditambah -5, habis itu 4 ditambah -8.
Berarti nanti titiknya menjadi yang sebelah depan. Jadi ini ngerjakannya sendiri-sendiri ya, Dek ya. Di sini kan ada koma tuh, Dek. Berarti ini tuh dikerjakan sendiri, ini juga dikerjakan sendiri gitu caranya. Koma ini untuk memisahkan dua koordinat ini gitu. Jadi yang depan jadinya -14 dan yang di belakang jadinya -4. -14, -4 nih. Sesuai ya sama opsi yang B. Gitu deh jawabannya. Oke. Nah, masih ada waktu setengah jaman lagi ya, Dek ya. Kalian masih mau bahasin soal ini kah? Hmm. Atau mau bahas soal lain? Bahas soal ini aja deh ya, biar sekalian nih. Biar gak usah buka-buka. Soalnya terserah aku ya, Dek ya. Aku mau bahas soal apa ya enaknya ya? Fungsi aja kali, fungsi. Yang ini aja deh, yang ini. Hahaha, ya ampun aku suka pilih-pilih. Hmm, yang ini aja deh, yang nomor 9. Nomor 9 sama nomor 10 apa tuh? Ada cat apa? Yang bola udah belum sih Kak? Yang bola yang di atas ini nggak pakai rumus bola soalnya deh. Ini pakai rumus apa namanya? Dimasukkan ke sini, ke row, masa jenis kayak gitu. Jadi nggak pakai rumus sepertiga PR pangkat 3 kayak gitu. Kok sepertiga? 4/3 PR pangkat 3 gitu. Nah, Mbak Jo akan bahas ini aja ya, nomor 9 sama nomor 10. Karena untuk mengerjakan nomor 9 sama nomor 10 itu prinsip pengerjaannya mirip sama yang tadi, yang kesebangunan, yang perperan, yang ini, kayak gitu. Nah, jadi sekalian aja kita buktikan penggunaan rumus cepat yang tadi Mbak Jo jelaskan ya. Nomor 9 dulu. Di nomor 9 ini adalah apa namanya? Contoh dari soal perbandingan senilai ya, Dek ya. Kalau adik-adik lihat, ini adalah grafik produksi sepatu. Pada hari pertama, dia itu bisa memproduksi 50. Pada pada hari kedua, dia itu bentar deh, ada notifikasi dari Zoom-nya. Pada hari kedua dia itu bisa memproduksi 100. Jadi teman-teman bisa melihat setiap hari dia itu naik 50, naik 50, naik 50 dan seterusnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pakai logik sih untuk mengerjakan ini, nggak usah pakai rumus. Tapi kalau pakai rumus itu bakalan membantu. Pada perbandingan senilai, kita itu nanti, cek bentar. Perbandingan senilai itu misalnya nih Dek, kamu itu ini kan produksi ya hari, banyak hari sama sepatu. Kalau dia itu memproduksi, pada saat dia tuh hari pertama, dia itu memproduksi 50. Kalau kita pengen sepatunya itu ada 1.250, berarti ini kan makin banyak ya, Dek ya. Kalau pengen sepatunya makin banyak, maka banyak hari pengerjaannya juga harus makin banyak. Jadi kalau dia naik dan dia naik, maka persamaan ini namanya, perbandingan ini namanya adalah perbandingan senilai. Jadi kita mencari ininya ya, banyak harinya tuh kayak gimana. Nah, di perbandingan senilai itu kita pakai rumus kayak gini deh, atas per bawah sama dengan atas per bawah. Tuh, kalau misalnya Mbak Ju tuh lebih suka pakai rumus yang sederhana-sederhana. Tadi besar per kecil sama dengan besar per kecil. Kalau yang sekarang atas per bawah sama dengan atas per bawah. Jadi di sini ya, atasnya itu yang mana? Ya yang ini. Jadi nanti kita bikin 1/X sama dengan 50/1250. 50, salah. 1/X sama dengan 50/1250. Sayangnya ini nggak bisa dicoret yang aneh-aneh ya. Jadi cuman kayak gini doang bisanya. Ini jadinya 25. Jadinya X-nya sama dengan 25. Saya nggak bisa, tapi yang di nomor 10 kayaknya bisa. Nah, kalau yang nomor 10 ini adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Ini kan senilai ya, Dek ya. Kalau ini berbalik nilai. Kok bisa berbalik nilai? Jadi di sini ada, Mbak Jo akan baca yang di sini aja. Hmm. Di Kalau kecepatan ini Mbak Jo tulis kecepatan sama waktu ya.
Saat kecepatannya, Mbak Jo akan baca dari sini ke sini. Mm-mm. Dari 2 ke 3. Saat kecepatannya 60, waktunya itu 1,5 jam. Nah, kalau waktunya jadi 3 jam, ini ada ya, Mbak Jo baca ini, berarti kecepatannya semakin besar apa semakin berkurang, kayak gitu deh. Jadi gini maksudnya, 1,5 ke 3 itu berarti waktunya semakin bertambah. Kalau waktunya semakin bertambah, berarti dia semakin lama, semakin lambat gitu ya deh ya. Kalau waktu tuh semakin banyak, berarti semakin lama. Kalau semakin lama, berarti kecepatannya itu berkurang apa bertambah? Dia makin kenceng apa dia makin lemot? Pasti dia makin lemot ya, Dek ya. Jadi semisal nih, kalau 1,5 jam itu kalian ke dari sini ke Magelang itu naik motor biasa. Tapi kalau nyampe 3 jam kalian naiknya dokar. Naik dokar, naik delman kayak gitu yang ada kudanya itu ya. Nah, jadi dia makin lemot. Kalau makin lemot, berarti dia makin berkurang. Kecepatannya makin berkurang. Lihat deh, dia di sini makin berkurang, dia di sini makin bertambah. Jadi ini yang kita sebut sebagai perbandingan berbalik nilai kayak gitu. Perbandingan berbalik nilai itu beda sama yang senilai tadi ya. Yang senilai ini dia di sininya naik, dia di sini juga ikut naik. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, dia di sini turun, dia di sini naik, berkebalikan kayak gitu. Nah, karena dia berkebalikan, berarti kita bisa pakai rumusnya ya kebalikan juga. Jadinya atas per bawah sama dengan bawah per atas kayak gitu. Soal seperti ini, yang perbandingan berbalik nilai, rumus yang sama juga, itu bisa kamu gunakan untuk soal itu loh, Dek. Eh, Seorang mandor membangun rumah selama 12 hari. Kemudian pembangunannya akan dipercepat kayak gitu loh. Yang mandor-mandor bangun rumah itu loh, Dek. Itu bisa pakai rumus ini kayak gitu. Nah, jadi sekarang atas per bawah ini atas yang sebelah sini ya. 60 per yang tanda tanya ini Mbak Jo ubah menjadi X. 60 per X sama dengan bawah, bawahnya tuh berarti ini 3 per atas. Atasnya itu yang ini 1,5. Nah, yang tadi Mbak Jo jelaskan deh, sesama atas itu boleh dicoret kayak gitu. Jadi ini 60 sama 60 sama 3 ini jadinya 20, ini jadinya 1 kayak gitu. Boleh dicoret seperti itu. Berarti X-nya sama dengan 20 kali 1,5 yaitu 30 kayak gitu. Nah, habis itu boleh juga kalian nyoretnya kayak gini deh. Ini malah lebih gampang. Ini ya, sesama atas bawah boleh dicoret. 3 sama 1,5 itu jadinya 2, ini jadinya 1. Habis itu 2 sama 60 ini Mbak Jo coret ini. Ini jadinya 30. Nah, tuh langsung jadi gitu. Jadi kalau kalian jago nyoret itu nanti hasilnya itu lebih cepet deh. Jadi hasilnya 30 kali 1 alias 30. Berarti yang ini yang harusnya yang tanda tanya ini Mbak Jo ubah jadi Y ya. Y aja Y. Y, ini juga Y. Berarti Y-nya 30 benar. Jadi pernyataan 2 benar gitu ya. Terus habis itu yang nomor satu. Nomor satu tadi belum kita kerjakan ya. Jarak tempuh pembalap setiap minggu adalah 100 km. Jarak tempuh tuh nanti kita cari pakai segitiga Jokowi tuh loh dek, JKW ya. Waktu SD kalian sering banget. Atau kalau di SMP itu namanya SVT. Sama aja. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka kalian kalikan sama yang ini. Yang apa namanya? Yang udah ada kecepatan sama waktunya lengkap. Kayak yang nomor 2 nih. 60 kali 1,5. Jadi jawabannya 90 bukan 100 kayak gitu. Terus habis itu yang ini, selisih waktu tempuh pada minggu ke-1 dan ke-4. Mana gak ada lagi pernyataannya cuman pernyataannya cuman 3 ya, Dek ya. Iya gini, nek jawab apa lah. Selisih waktu tempuh pada minggu ke-1 dan ke-4. Jadi di minggu ke-1 ini berarti kita harus nyari X-nya dulu ya, Dek ya. Sama kayak tadi. Ini Mbak Jo tulis dulu mencari X kecepatan sama waktu. Kalau kecepatannya 45, dia akan tiba pada waktu X. Nih ya, Mbak Jo akan ubah.
tabel ini menjadi menyamping. Ini kan bacanya kan atas bawah ya, deh ya. Mbak Jo mengubahnya menjadi kiri kanan. Nah, kalau kecepatannya 60 itu waktunya 1,5. Sekarang teman-teman bayangkan. Ini kan ya dari 60 kebalik deh. Kalau misalnya kecepatannya 60, dia waktunya 1,5. Kalau kecepatannya 45, berarti kan makin lemot ya, Dek ya. Kalau makin lemot, berarti ini waktunya bakalan makin banyak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya makin banyak, ini ke sini, 60 ke 45, itu makin sedikit. Ini ke sini 1,5 itu ke X nanti pasti bakalan makin banyak karena waktunya bakalan semakin lemot semakin lama. Itu tadi prinsip dari perbandingan berbalik nilai ya. Jadi yang satunya turun. Jadi berkebalikan. Jadi kita gunakan lagi persamaan yang kayak tadi. Atas per bawah sama dengan bawah per atas. Nah, ini Mbak Jo akan coret 45 sama 60 sama-sama bisa dibagi 15. Ini jadi 3, ini jadi 4. 3 sama 1,5 bisa dicoret, ini jadinya 2. Nah, di sini Dek, apa namanya yang agak agak apa namanya agak tricky ya. Untuk mencoret seperti yang Mbak Jo contohkan ini, teman-teman di ujung-ujungnya tuh harus dikali silang. Jadi ini misalnya 2 sama 4 ini bisa dicoret. Lah terus gimana Mbak caranya? Nah ya udah tinggal 1 sama X itu dikali silang jadinya X. 1 sama 2 jadinya hasil akhirnya itu 2 kayak gitu. Jadi harus dikali silang dulu untuk mendapatkan hasil akhirnya kayak gitu. Jadi X-nya ini 2 jam. 2 jam ya. Ini X-nya 2 jam. Sedangkan untuk mencari yang Z, yang sebelah sini, mencari Z, kita bandingkan aja dari yang 2 ke 4. Jadi kita bandingkan sama yang datanya udah lengkap ya, Dek ya. Kalau kecepatannya 60, sebentar. Waktunya itu 1,5. Kalau kecepatannya 75, berarti waktunya berapa nih? Nah, ini kebalikannya tadi. 60 ke 75 itu berarti makin kenceng ya, Dek ya. Kecepatannya makin bertambah, berarti dia makin bus kayak gitu. Kalau makin bus, berarti waktunya bakalan makin berkurang ya. Makin cepat berarti waktunya makin dikit, berarti makin berkurang ya. Nah, jadi ini berbalik nilai. Kita kerjakan kayak tadi, atas per bawah sama dengan bawah per atas. 60 sama 75 ini bisa dibagi 15, ini jadi 4, ini jadi 5. Oh, ini kan nggak bisa dicoret lagi ya, deh. Bisa sih 5 sama 1,5. Tapi kalau nggak semua yang bisa dicoret itu harus dicoret ya, deh. Kadang nggak mencoret pun itu lebih gampang. Contohnya aja seperti ini. Ini tuh nanti kalau Mbak Jo kali silang dari sekarang, jadinya seperti ini. Berarti 6 Z sama dengan 6 dibagi 5. 6 bagi 5 itu 1,2. 1,2 jam gitu. Nah, terus habis itu berarti sekarang kita bisa mencari selisih waktunya. Selisih waktu itu caranya dikurangi ya, dia. Selisih itu dikurangi. Berarti X dikurangi Z sama dengan 2 dikurangi 1,2 yaitu 0,8 jam. 0,8 jam itu bukan 80 menit karena 1 jam itu 60 menit ya, Dek ya. Jadi ini kita konversi menjadi menit dengan cara dikaliin 60. Nah, nanti hasilnya 48 menit gitu. Jadi jawaban yang pernyataan 3 benar gitu. Oke. Ini pernyataan ini hati-hati ada ya kalau ada yang bentuk ini namanya apa? MCMA ya, multiple choice, multiple answer. Jadi kan kalau biasanya dulu yang pilihan ganda kompleks lama kan kalian bisa lihat, oh 2 salah berarti 4 auto salah kayak gitu. Kalau kayak gini nggak bisa. Jadi teman-teman apa namanya pay attention more ke bentuk soal seperti ini ya. Habis itu apa lagi? Sekarang Mbak Jo akan bahasin fungsi ya. Fungsi ini sebenarnya adalah kelas 8 aja. Karena waktunya tinggal 20 menit, jadi Mbak Jo akan bahasin yang terserah aku ya. Mau bahas yang mana terserah gua. Bentar. Di sini ada ilustrasi fungsi ya, Dek ya. Kalau teman-teman lupa, fungsi itu misalnya kayak gini nih.
Fungsi itu biasanya udah ada rumusnya, misalnya 2x min 7 gitu. 2 ini adalah A kalau yang di sini. Dan min 7 itu adalah B yang ada di sini. Jadi fx sama dengan ax plus b ini menunjukkan rumus fungsinya. Rumus fungsi dari fungsi f kayak gitu. Kadang-kadang dia ditulisnya seperti ini. F titik 2x habis itu ada panahnya. Habis itu di sini jadinya nanti tulisannya sama 2x min 7. Ini maknanya sama ya, Dek ya. Titik 2 dan dalam kurung itu maknanya sama. Sama dengan dan panah juga maknanya sama. Nah, kemudian di sebelah sini normalnya tuh, Dek. Normalnya yang sebelah sini tuh. X-nya itu udah diketahui satu. Lah nanti fx-nya berapa? Lah terus kalian masukkan tuh. Kan itu kan 2x min 7. Berarti kalau F-nya satu X-nya satu berarti nanti ini yang dalam, yang X ini kita ubah jadi satu. Berarti nanti 2 min 7 jadinya min 5. Kayak gitu ya. Normalnya seperti itu. Tapi untuk soal yang sekarang itu nggak diketahui seperti itu. Tuh kayak ini normalnya aja yang kayak gini. Tapi kalau yang di ASPD tentu saja tidak normal yang di TKA ya. Pasti kalian dikasih yang lebih susah. Di sini ada fx sama dengan ax plus b. Langkah pertama adalah teman-teman tentukan dulu dua angka yang sama-sama diketahui. Misalnya yang 3 ke 9 sama 4 ke 13. Kalau yang ini yang P sama 33, P-nya kan belum diketahui. Jadi dikerjakan belakangan aja. Saat kita tulis F3 sama dengan 9, berarti normalnya AX plus B kan ya, tadi rumusnya tuh, jadi X-nya ini kita ubah jadi 3, berarti nanti jadinya 3A plus B, baru kita tulis sama dengannya, sama dengan 9 kayak gitu. Nah, habis itu yang di sebelah sini, yang F4, F4 itu berarti nulisnya A dikali 4 plus B. Berarti dia nanti 4A plus B sama dengan 13. Terus langkah selanjutnya yang di itu loh, deh, yang di eliminasi apa? Apa deh, eliminasi sama substitusi yang dia gituin. Nah, sekarang kita eliminasi dulu. 3A plus B sama dengan 9, 4A plus B sama dengan 13. Habis itu sekarang kalau dieliminasi itu seringnya dikurangin ya, tapi belum tentu. Kadang-kadang kalian juga menemukan eliminasi yang ditambah. Jadi nanti hati-hati ya, Dek ya. Kalau yang di sebelah sini dia kebetulannya dikurangin. Jadi di sini nemu min A sama dengan min 4, berarti A-nya ketemu 4 kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada 3A plus B sama dengan 9. A-nya kan 4, berarti 3 dikali 4 seperti ini. Berarti nanti tinggal dipindah ruas aja. B-nya ketemu min 3. Proses ini namanya disubstitusi atau dimasukkan. Berarti A-nya 4, A-nya 4, B-nya min 3. Berarti A plus B itu sama dengan 4 ditambah min 3 sama dengan satu positif harusnya ya, Dek ya. Bukan negatif. Jadi ini pernyataan satu benar. Pernyataan satu salah. Habis itu yang pernyataan dua, rumus fx sama dengan 4x min 3. Bener ya, Dek ya? Kan tadi kan rumus fungsinya kan, ini Mbak Jo tulis di sini. Rumus fungsinya kan fx sama dengan ax plus b. Nah, a-nya kan 4. Berarti 4 dikali x ditambah B-nya itu ini, min 3. Nah, berarti fx-nya sama dengan 4x min 3 gitu. Jadi pernyataan 2 benar. Nah, habis itu yang pernyataan 3 piye iki? F3x plus 2 sama dengan 12x plus 5. Ya udah, tinggal kita masukkan. Jadi kan rumus fungsinya sekarang kita udah tahu tuh 4x min 3. Berarti untuk mencari pernyataan 3 tinggal kita masukkan aja, Dek. Gini. Fx itu sama dengan 4x min 3. Berarti kalau F 3x plus 2 itu sama dengan 4 kali 3x plus 2 min 3. Jadi tetap yang sebelah sini, ini Mbak Jo highlight, yang sebelah sini itu digantikan sama yang ada di dalam kurung.
Jadi ini 3x+2 berarti ini juga 3x+2 kayak gitu deh. Sekarang tinggal kita kerjakan aja. Berarti ini 12x+8 min 3. Sekarang 8 min 3 itu kan 5. Berarti 12x+5. Jadi pernyataan 3 benar gitu. Nah, terus yang mencari nilai P ini gimana, Mbak? Nah, kalau yang mencari nilai P seperti ini. Tadi kan tertulis fx, rumus fungsinya kan udah ketemu nih. Fx sama dengan 4x min 3. Nah, berarti nanti kita masukkan P-nya. Oh, P. Jadi kan FP itu adalah 4P min 3. Nih ya, DA digantikan ya yang di dalam kurung. Dan dia nilainya tuh 33. Nah, sekarang kita bikin persamaan untuk yang 4P min 3 sama dengan 33. Berarti 4P kita pindahkan ruas saja ya. Min 3 dipindah ke kanan jadinya +3. Ya udah jadinya 4P sama dengan 36. P-nya sama dengan 9. Harusnya P-nya 9 ya, bukan 6. Jadi yang benar 2 dan 3 gitu. Gitu ya, Dek ya. Oke, lanjut nomor 13. Ini mungkin bakalan jadi nomor terakhir ya, nomor 13. Sekalian yang panjang aja ya pengerjaannya ya. Kalau yang ini tadi cepat pengerjaannya. Sing ini baiklah. Hmm, ini aja ya. Sawah paman berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter lebih dari lebarnya. Keliling sawah tersebut adalah 88 meter. Luas sawah paman adalah, nah ada ini bab persamaan. Ya, bab persamaan. Persamaan linear. Jadi, kalau ada kata kunci seperti ini, Dek. 12 meter lebihnya. Kadang-kadang 12 kurangnya. Kadang-kadang bukan panjang, tapi umur. Umur ibu 8 lebihnya dari adik. Janganlah. Umur umur bibi 6 kurangnya dari ibu. Umur ibu 20 lebihnya dari adik gitu misalnya. Nah, jadi caranya adalah adik-adik terjemahkan kalimat matematika ini menjadi bentuk kalimat matematika yang seperti ini, yang ada sama dengannya. Jadi P sama dengan, tulis dari belakangnya dulu. Kan ini, panjang sama dengan 12 meter lebihnya dari lebarnya. Tulis L-nya dulu, ini lebarnya, ini lebar. Lebihnya, berarti kalau lebihnya itu berarti plus 12 kayak gitu. Boleh nggak Mbak aku nulisnya 12 plus L gini? Boleh, tapi nanti dia rawan nggak teliti. Jadi mending kamu tulis yang belakangnya dulu. Ini kan lebarnya tuh, berarti L. Habis itu lebihnya ini berarti plus. Terus habis itu ini 12 berarti plus 12 gitu. Itu bakalan ada misalnya gini, umur ibu 5 kurangnya dari ayah kayak gitu misalnya ya. Umur ibu. Berarti nanti teman-teman tulisnya ibu sama dengan dari belakang ya, Dek ya. Dari kanan dulu. Ayah dikurangi 5 kayak gitu caranya. Oke, bukan ibu sama dengan 5 kurangi ayah. Kalau gini caranya, misal umurnya ayah 36, umurnya ibu -1 dong lah. Kalau negatif umur apa itu? Kan nggak ada umur negatif ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman perlu me- membiasakan diri untuk nulisnya dari kanan dulu, dari belakang dulu, dari variabelnya dulu gitu. Nah, habis itu di sini ada kelilingnya. Kelilingnya itu 88. Teman-teman masih ingat gak rumus keliling itu apa? Keliling keliling itu dua kali benar. Keliling itu 2 dikali P plus L. Gini ya, Dek ya. Jadi di sini kita isikan biar lebar tak taruh di sini aja. K sama dengan 2 kali P plus L. Maka K-nya Mbak Jo isikan sesuai yang diketahui di soal 88 sama dengan 2 dikali P. P-nya itu kita masukkan ini, L plus 12 plus L lagi, kayak gitu. Jadi L plus 12 itu untuk menggantikan P ya, deh ya. Ini, aduh, aduh, aduh. Ini, gitu.
Karena P sama dengan L plus 12. Jadi P ini kita gantikan jadi L plus 12. Kenapa kok digantikan, Mbak? Agar kita bisa membentuk persamaan dengan variabel cuma satu aja. Jadi variabelnya L aja, nggak ada P-nya. Nah, untuk yang L ini adalah L yang di sebelah sini ya. Jadi ini dari awal udah ada L-nya. Nah, kemudian kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, jadinya 2L plus 12. Ini sebenarnya bisa dicoret ya kalau adik-adik pengen, tapi nggak apa-apa Mbak Jo jelaskan step by step aja. 88 sama dengan ini nanti dikaliin yang melompat-lompat gini ya, Dek, ya, yang kayak pelangi atau yang kayak loncat-loncat gitu lah. Jadinya di sini 4L plus 24. Berarti nanti tinggal kita pindahkan ruas aja. Ini Mbak Ju tuker aja ya. 4L plus 24 sama dengan 88. Berarti 4L sama dengan 88 kurangi 24. Sama dengan 64-nya nggak sih? 64. Habis itu L ya sama dengan 16. Ya, 16. Nah, karena lebarnya udah ketemu 16, berarti panjangnya bisa kita cari tahu. Katanya panjangnya itu kan L plus 12. Berarti L-nya nanti 16 ditambah 12 itu nanti hasilnya 28. Berarti luasnya berapa? Kalau luas itu kita tulis pakai L besar ya, seperti ini ya. Berarti nanti 28 dikali 16 gitu. Panjang kali lebar ya, Dek ya. Berapa tuh 28 kali 16? Hmm, 8 kali 6, 48. Berarti yang B ini jawabannya. Kok bisa cepet, Mbak? Ini ya, Mbak Jo kasih trik. Mungkin teman-teman juga udah tahu trik menghitungnya. 8 kali, kalau ada perhitungan seperti ini, teman-teman itu, tapi tak cek ya dulu. Oh, 28 kali 16. Oke, udah bener. Jadi kalau ada perhitungan kayak gini terus kalian keburu-buru ya. Kalian coba lihat cara ngaliinnya tuh yang belakang sama belakang tuh sama-sama kalian kaliin. 8 kali 6 itu tuh kan 48. Nah, 48 itu kan yang belakang tuh 8. Terus teman-teman lihat nih, satu-satunya jawaban yang belakangnya 8 itu B gitu. Jadi ya udah jawabannya auto B. Gitu deh caranya. Kalau kalian nggak percaya, kalian pakai kalkulator aja. Ini Mbak Ji udah pakai kalkulator. Hasilnya 448 gitu. Oke, jawabannya B. Lah, masih ada 7 menit. Apa ya? Nah, ini aja kali ya. Ini sama sudut gitu. Mungkin nanti bisa ngerjain. Apa mau yang ini aja? Ini tapi jelasinnya anu jelasinnya agak agak opo nih. Agak jelimet, tapi nggak apa-apa. Nomor 18 aja. Ini akan Mbak Jo baca dari Yos dari atas. Weton adalah sistem penanggalan dalam budaya Jawa yang menggabungkan hari dalam seminggu atau Saptowaro dan hari pasaran atau Pancawara. Weton sering digunakan untuk menentukan berbagai aspek kehidupan seperti kepribadian seseorang, kecocokan pernikahan, hari baik untuk acara penting, hingga perhitungan dalam kepercayaan spiritual dan mistis. Komponen weton secara berurutan adalah sebagai berikut. Hari dalam seminggu, Saptowaro. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari pasaran atau Pancawara, Legi Paing Pon Wage Kliwon. Weton seseorang ditentukan berdasarkan kombinasi hari lahir dan pasaran pada kalender Jawa. Misalnya, jika seseorang lahir pada Senin Pon, maka wetonnya adalah Senin Pon. Hari berikutnya adalah Selasa Wage, begitu seterusnya. Rifki lahir 72 hari yang lalu. Jika hari ini adalah Minggu Kliwon, weton Rifki adalah jadi ini sebenarnya prinsipnya adalah seperti barisan dan deret gitu, Dek. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya kita lihat dari ini aja. Hmm, yang atas Saptawara. Di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia itu ada 7 hari. Nah, semisal nanti setelah minggu ini berulang lagi harinya, dia pasti bakalan mulai dari Senin, kayak gitu ya, dia. Begitu juga dengan Minggu, kalau dia tuh mundur 7 hari sebelumnya, berarti dia itu harinya Minggu lagi, gitu. Jadi dia berulang, seperti barisan dan deret, gitu. Tapi ini nggak bisa pakai rumus, ya bisa sih. Kalian dulu waktu SD belajar nggak, Dek? Semisal nih, hari ini hari Senin, maka 8 hari lagi tuh hari apa? Kayak gitu. Diajarin nggak? Kalau nggak diajarin, ya udah Mbak Jo ajarin sekarang. Jadi caranya adalah teman-teman lihat nih, 8 hari. Kita cari kelipatan 7 terdekat. Nah, kelipatan 7 terdekat itu kan berarti 7 ya. Berarti, terus kita cari ke kelebihannya.
7 ke 8 itu kan lebihnya satu. Nah, berarti nanti harinya itu selisih 1 hari sama Senin. Jadinya Selasa gitu. Ini coba ya. Senin 8 hari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih Selasa ya, Dek. Karena hari itu berulang setiap 7 hari. Begitu juga dengan kalau mundur. Nah, misalnya ini ya 72 hari yang lalu. Sekarang itu Minggu. Berarti 72 hari yang lalu berapa? 72 hari yang lalu tuh hari apa? Sama kayak tadi, adik-adik cari kelipatan 7 terdekat. Kelipatan 7 terdekat kan berarti 70. Nah, habis itu dia itu selisihnya berapa? Oh, ternyata selisihnya 2. Berarti kita urutin 2 hari ke belakang dari hari Minggu. Berarti hari apa, Dek? Hari Jumat ya? Ini kan Minggu nih ke belakang. Set 2. 1, 2, berarti hari Jumat. Berarti Rifki itu hari yang biasa tuh hari Jumat. Oh, udah langsung ketemu nih yang C, Jumat. Nah, terus kalau yang pon gimana, Mbak? Nah, kalau yang pon-ponan ini kan dia tuh berulang setiap 5 hari. Maka sama kayak tadi, kalau tadi kan kita cari kelipatan 7. Sekarang kita cari kelipatan 5-nya. 72 nih. Kita mundur, eh, Kliwon ya. Kliwon, kita mundur 72 hari. Nah, berarti kelipatan 5 terdekat siapa? Masih 70. 70 itu kan bisa dibagi 5 ya. Nah, kelebihannya berapa? Kelebihannya 2. Berarti kita mundur Kliwon. Dari Kliwon kita mundur 2 hari. 1, 2, kayak gitu. Jadi Jumat Pon gitu deh. Kira-kira seperti itu. Oke, jawabannya yang C. Alah, si ono rong menit neh. Ini aku yang jelasin kecepatan apa emang soalnya yang terlalu gampang? Ya ampun, nanti aku diprotes sama anak Sleman. Wes, ini gampang nggak ya nilai X sama dengan ini aja deh. Nomor 21 ya. Kalau misalnya ada soal ada sudut X di sebelah sini toh, Dek. Adik-adik, kuncinya adalah membuat sudut bantuan, garis bantuan yang sejajar dengan garis yang atas sama garis yang bawah. Nah, kemudian untuk sudut seperti ini kan berarti dia bisa dibagi dua. Ada sudut yang ini Mbak Jo namakan P, ada sudut yang ini namanya Q gitu misalnya. Maka kita bisa mencari sudut X itu berasal dari penjumlahan P dan Q. Nah, P itu kan ada di sini nih. P itu berseberangan dengan sudut 30. Kalau berseberangan berarti nilainya sama besar. Ini waktu itu Mbak Ju udah jelasin bab sudut ya waktu di pertemuan pertama. Dan ada pertanyaan waktu itu, gimana Mbak cara ngafalin sudutnya? Ya dihafalin deh. Ya kalian buka lagi ya buku kelas 7. Udah dikasih ringkasan materi ya sama Kak Cahaya ya di grup ya. Nanti kalian buka ya. Berseberangan dengan 30 berarti sudutnya sama besar. Berarti besarnya P itu juga 30. Nah, sedangkan untuk yang Ki itu kan yang sebelah sini. Ki itu yang ini aja ya, Dek, ya. Yang kecil ini aja ya. Bukan kalau X itu kan dari sini ke sini full. Kalau Ki itu dari sini aja. Dari garis pembatas ini. Nah, kalau Ki itu, dia itu sifatnya adalah se, se, apa ya? Sepihak, sudut dalam sepihak. Iya tuh namanya sepihak, Dek. Sudut sepihak dengan 110. Kalau sepihak itu totalnya 180. Nah, berarti bentar. Berarti karena totalnya itu 180, karena di sini sudah ada 110, berarti yang Ki ini 70. Tahu dari mana? Ya 180 kurangin 110, jadinya 70. Nah, berarti X-nya itu nanti hasilnya berapa? Ya 30 ditambah 70, jadi jawabannya 100. Selesai. Finally, udah jam 15.30. Pusing banget. Kalian pusing nggak deh? Mbak Ju minta maaf ya kalau misalnya kecepatan itunya, apa namanya, jelasinnya. Ya sudah, Mbak Ju akhiri dulu pertemuan hari ini. Tadi Mbak Ju lihat di awal sesi itu ada berapa ya? 40-an anak ya. Dulu waktu awal Mbak Ju ngisi itu ada
80 po ya, apa 100 malah gitu. Keren banget. Nah, sekarang mungkin kalian masih sibuk ya sama kehidupan sehari-hari. Ya, mantap gak tuh? Kalau begitu Mbak Jo, akhiri pertemuan hari ini. Adik-adik gak usah bilang makasih karena speakerku rusak. Oh ya, tapi boleh ngetik seperti itu. Apa tuh? Terima kasih Kak, sama-sama yang sudah Mbak Jo hadiri. Nanti ini akan diupload di YouTube ya, teman-teman, untuk bisa dilihat lagi coret-coretannya juga. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Admin sudah menjaga ketertiban ini apa namanya? Ketertiban apa namanya? Zoom. Ya sudah Mbak Jo hari dulu guys. Wes. Iya, sama-sama wes. Oke, dadah. Assalamualaikum. Ih, Andra Imut namanya lucu banget. Andra Imut. Sorry Andra. Ya wes deh, dadah. Gimana cara nge-share, nge-stop? Assalamualaikum. Dadah semuanya.